Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sampurasun, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya Bengkel 47, Bengkel Kampung yang Mendunia. Oke teman-teman, kali ini kita lagi ada progres bagaimana cara membuat pintu tralis dan juga pintu tralis sliding ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita potong dulu sesuai ukuran yang sudah kita buat, kemudian kita tandai setiap sudutannya, lalu disikukan ya teman-teman. Dan juga kita lanjut ke proses cutting ya, atau pemotongan. Jadi setiap sudutannya kita sikukan ya teman-teman dengan menggunakan pasekon sesuai ukuran yang sudah kita buat. Dan inilah yang sudah kita potong ya, seperti ini teman-teman. Dan lanjut ke proses pemotongan yang lainnya ya teman-teman. Kemudian setelah proses cutting atau pemotongan selesai, kita lanjut ke proses perakitannya dengan cara mengelasnya ya teman-teman. Ini yang sudah kita las. Jadi ini kita buat pintu yang lipat ya teman-teman, yang memakai kusen. Ini untuk pintu belakang, dan ini proses pengelasan gaspul untuk si frame pintu yang sliding ya, atau yang geser teman-teman. Jadi video ini video fullnya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke proses pemasangan untuk si kuncinya ya, bodi kuncinya. Dan di sini saya menggunakan bodi kunci seperti rumah biasa ya, tapi ini yang kuncinya yang mekar ya teman-teman. Nanti saya akan upload bagaimana cara memasang, proses pemasangan bodi kunci di besi holonya ya secara detail, namun tidak untuk saat ini. Jadi ini hanya sebagian saja seperti ini ya teman-teman. Setelah ditandai si bodi kuncinya, lalu kita potong ya teman-teman, sesuai dengan yang kita sudah sesuaikan ukurannya ya. Dan juga karena di sini saya menggunakan besi frame ukuran 4x4 ya, jadi saya pakai double frame ya teman-teman, karena tidak muat kalau kita menggunakan dengan holo ukuran 4x4. Tapi saya sarankan kalau mau buat secara detail full atau pengen ngepas, teman-teman bisa pakai holo dengan frame yang lebih dari 8 ya, bisa 4x8, bisa 4x10, pasti masuk itu. Kemudian setelah ditandai, kita lakukan proses pemotongan sesuai pola atau mal yang sudah kita tandai tadi ya, yang sudah di marking. Setelah proses pemotongannya selesai, kita tes dulu ya teman-teman si bodi kuncinya sebelum nanti kita laspul si framenya dan juga ruji-ruji tengahnya ya. Jadi karena masih di tack weld dan sebagian, kita tes dulu, takutnya nanti ada yang tidak muat atau tidak ngepas. Jadi kita tandai dulu ya teman-teman, kita tes. Nah nanti kuncinya mekar ya ini teman-teman, jadi mengayat. Kemudian setelah proses pemasangan bodi kunci selesai, lanjut ke proses pemasangan ruji tengah dan juga pengelasan full untuk seluruh remnya dan juga si
bagian ruji tengahannya juga dilespul ya teman-teman, supaya lebih kokoh dan kuat. Setelah proses pengelasan selesai, kita lanjut ke proses pembuatan untuk roda gantungnya ya teman-teman. Seperti ini videonya, disimak saja dengan baik-baik. Dan untuk video lebih detailnya, teman-teman bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya ya, yang sudah saya upload. Makanya jangan lupa nyalain loncengnya dan juga subscribe ya, supaya ketahuan ada notifikasi kalau saya upload video-video baru, agar supaya ini mah channel ini berkembang dan juga kita bisa berbagi pengetahuan dan juga pengalaman ya, karena di sini saya juga masih pemula, jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman. Karena ilmu itu datangnya bisa dari mana saja ya teman-teman. Dan juga apabila kita memiliki ilmu itu harus dibagikan juga supaya bisa bermanfaat ya. Nah, inilah cara kerja rel gantungnya seperti ini ya. Nanti tinggal dipotong saja si relnya, karena nanti bebannya seperti ini ya teman-teman. Dan cara kerjanya seperti itu. Oke, setelah proses pembuatan rel roda atas selesai, kita lanjut ke pembuatan untuk roda bawahnya ya teman-teman. Ini untuk yang pintu slidingnya ya teman-teman. Jadi kita titik dulu, kemudian kita laspul semuanya dan juga potong sesuai ukuran. Nah, ini yang sudah kita potong ya. Jadi nanti ini tinggal dilas titik, kemudian di laspul si bearingnya nanti masuk ke posisi asnya ya, seperti ini teman-teman. Untuk video lebih detailnya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya, cara membuat untuk roda bawah pintu sliding ada, saya udah upload ya teman-teman kemarin. Nah, jadi seperti ini cara kerjanya ya teman-teman. Ini masih basah, kita celupin dulu supaya tidak hancur ya si bearingnya. Nah, pastikan tidak seret atau tidak macet ya. Oke, setelah proses pembuatan rel atas dan bawah selesai, ini hasil dari akhir proses pembuatannya. Kemudian kita lanjut ke finishing akhir, yaitu proses pengecatan. Dan di sini saya menggunakan cat anti karat sinkromet ya teman-teman, lalu dilanjut ke cat hitam dop dan juga di clear coat ya teman-teman. Ini dia hasilnya yang sudah selesai, dan ini foto sebelum dipasang ya, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke proses pemasangan tralis untuk jendelanya ya. Sebagian sudah terpasang untuk di bagian jendelanya, dan juga tinggal bagian pintu belakang sama pintu depannya ya yang sliding. Setelah proses pemasangan tralis jendelanya selesai semua, kita lanjut ke proses pemasangan untuk pintu tralis yang belakang rumah ya. Ini sengaja dipasang di dalam karena permintaannya minta di dalam. Tinggal ini ya kita pasang relnya, cuman kita masih potong
untuk relnya masih dilubangi. Untuk dudukan bautnya nanti kita pasang di nabol. Jadi seperti inilah kalau ditutup, dan kalau dibuka seperti ini ya teman-teman, jadi tidak mengganjal. Alhamdulillah ini sudah selesai semua terpasang ya teman-teman. Sini agak gerimis, kita tes dulu ya ke dalam ya. Kita buka untuk bagian pintunya apakah berfungsi dengan baik atau tidak ya teman-teman. Kita buka dulu pintu sliding kacanya, kemudian inilah hasilnya ya teman-teman. Lumayan, ini sangat ringan sekali ya, dites dengan curug juga nggak golosor ya teman-teman. Untuk penguncian di sini kita pakai kunci rumah. Dan alhamdulillah ini untuk rel atasnya juga sudah terpasang ya, sudah dilas paten juga, dan di luar masih hujan ya teman-teman. Seperti inilah cara pintu gesernya bekerja, seperti ini ya. Ini saya slow motion sengaja supaya lebih jelas terlihat tampak ya. Nah, untuk si kuncinya cara kerjanya seperti ini ya teman-teman. Jika 1 kali 2 kali cetrekan, ini baru mekar, kunci mekarnya keluar. Dan untuk penguncian gamloknya kita sembunyikan di posisi bawah ya teman-teman, supaya tidak terlihat. Oke, kita tes dulu ya. Ini benar-benar sangat ringan ya teman-teman. Tuh, cuman pakai telunjuk, tapi mantap sekali bergesernya, luar biasa ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai proses pengerjaannya. Ini untuk kuncinya, dan ini untuk posisi gembok ya teman-teman. Dan di bawah ini pakai telunjuk saja, mantap, nggak golosor ya teman-teman. Dan ini view-nya sangat-sangat luar biasa untuk ngopi ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai. Inilah hasil akhirnya ya teman-teman, mantap sekali. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share jika bermanfaat. Jangan lupa nyalakan juga tombol notifikasinya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan nikmat rezeki yang berlimpah ya teman-teman semua. Amin.